Betul. Nah, kita kembali kepada antikris. Namanya, kalau kita, yang sekarang laku apa? Hari ini yang laku, paling laku apa? Jas hujan sama payung, itu laku sekali. Jas hujan kebanyakan anti air, waterproof. Ya. Kalau saya punya jaket naik motor dulu, itu ada baterainya. Kalau di hujan dingin, pijit aja, nyala, anget badan. Sarung tangan anget. Pegangan motor ada listriknya, bisa anget. Tempat duduk anget. Ya. Nah, kata anti air itu segala sesuatu yang air tidak bisa nempel. Antikristus adalah segala sesuatu yang Yesus tidak bisa nempel. Yesus tidak bisa pengaruhi. Contohnya Yudas. 3,5 tahun jadi murid Yesus. 3,5 tahun dia belajar dari Yesus. Tapi pengaruh Yesus tidak bisa nempel. Aneh. Maka ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita. Ikut kebaktian sama-sama. Sebab dari kita. Antikris bukan dari Islam. Bukan dari Buddha. Bukan dari Hindu. Antikris itu dari orang yang penuh Roh Kudus. Tapi murtad. Mirip Yudas. Dari murid Yesus. Berubah. Dia lawan Yesus. Nah, itu sebabnya segala sesuatu yang anti kepada Kristus. Saya kasih contoh begini. Yesus damai. Semua yang anti damai itu antikris. Roh antikris. Yesus kebenaran. Yang anti kebenaran adalah antikristus. Mari kita bedakan dua pribadi ini, Yesus sama iblis. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Beda sekali karakternya. Jadi kalau saudara dekat sama Yesus, saudara merasa. Saudara tahu yang mana antikristus ini. Yang mana karakter, tabiat dari roh antikristus ini. Lihat Yesus mengalah. Antikristus nggak mau mengalah. Siapa namamu? Apakah engkau diam? Dituduh Yesus, diam. Ya. Maka sayangnya Yesus sama Marta, ketika Marta ngomel, Yesus bilang, Marta, Marta, kamu membuat susah dari banyak hal. Hanya satu yang penting, duduk tuh dipilih. Yang terbaik seperti Maria. Seperti saudara datang di kebaktian sekarang. Ya. Nah, karena saudara datang di kebaktian, ya saudara untung karena kita makan nanti sama-sama. Kok gak ada yang amin? Apa saudara mau langsung pulang apa mau makan dulu? Ini makan yang puasa sama gak puasa. Boleh makan. Ada saudara Cangnya ada? Mana? Enggak ada. Oh. Nah, duduk tuh jauh-jauh tuh. Siapa yang ulang tahun? Hah?
Ya ucapan syukur teh apa? Nyerahkan rumah, nyerahkan salaki. Hah? Siapa? Cucu. Dapat lagi. Laki perempuan. Perempuan. Mana cucunya? Oh. Jangan diserahkannya, nggak enak ya diserahkan. Istilah Sunda diserahkan tuh nggak enak ya. Dibawa kepada Tuhan, itu yang benar. Dibawa sama Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan. Jadi cucu sudah ada 2. Makanannya apa? Nasi kuning apa? Bubur. Nasi kuning. Sambalnya oncom apa kacang? Dua-duanya. Ada ayam atau ada empal? Nah, saudara yang nggak puasa boleh makan. Tapi berkat yang puasa dapat lebih besar. Itu bedanya antara yang berdoa dan puasa sama yang tidak. Makan mampu free semua. Ya. Mumpung kan. Mungkin sebaiknya udah begini aja nih. Tuhan berkati makannya udah lihat. Mana lo gedenya empala gitu. Hah? Tapi berkat rohani saudara nggak dapat. Berkat yang Tuhan khususkan bagi orang yang berpuasa itu, kita yang nggak puasa nggak dapat. Kita cuma dapat nasi kuning. Tapi yang puasa nasi kuning plus berkat Tuhan. Nah itu yang nggak dapat saudara. Ya. Saya mau bicara satu kata ini, sebab kata ini membuka wawasan kita, yaitu kata bangkit. Seorang antikris akan datang. He will come, dia datang. Tetapi sekarang telah bangkit. Kenapa bangkit? Dia pakai kata bangkit ini, saudara. Dalam bahasa Inggris, sudah datang. Banyak antikristus have come. Sudah datang. Tetapi istilah bahasa Indonesia memakai kata bangkit. Berarti dulu mati. Dia meniru kebangkitan Yesus. Yesus mati dan bangkit. Pengikut antikris juga mau ikut itu. Tabiat yang lama sudah mati. Sudah dikubur bersama dengan Kristus dalam baptisan air. Bangkit lagi. Dulu nggak suka ngelawan, sekarang ngelawan. Dulu sudah nggak suka omong kotor, sekarang ngomong kotor lagi. Dulu sudah nggak suka. Coba lihat kebangkitan-kebangkitan yang lain. Faham komunis sudah tidak ada. Tapi sekarang bangkit dengan wajah lain. Unjuk rasa. Jaga jalan, rumah menteri diserang. Itu faham yang bangkit. Dan semua faham itu anti kemapanan. Pengadilan negeri diserang. Kantor polisi diserang. Anti aturan. Termasuk anak muda sekarang melawan orang tua. Dulu tidak. Faham itu bangkit lagi. Hitler sudah mati. Hitler sudah mati. Nazi, lambang Nazi itu, SS, itu sudah tidak ada. Tiba-tiba di Amerika ada. Satu kelompok yang nembakin orang yang bukan Jerman, ditembakin. Dibunuhin. Neo-Nazi bangkit lagi.
Maka ada istilah Orde Baru. Bangkit semua. Kita lihat Matius 24. Di dalam Matius 24 ada satu nubuatan dari Tuhan Yesus. Ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ada haleluya. Tuhan melarang kita gelisah. Makanya yang anti Tuhan, dia pasti gelisah. Sebab Tuhan sudah bilang, jangan gelisah. Yang anti Kristus, dia pasti gelisah. Jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit. Orang Madura itu, dengan orang Madura sendiri itu, lebih dari saudara. Itu tukang sate Madura, dia bela tukang sate Madura yang lain. Persatuannya luar biasa. Tiba-tiba di Madura, orang Madura bunuh orang Madura. Kakak bunuh adik, hanya beda Islam. Di Indonesia ini Islam Sunni, dia melarang tidak boleh ada Islam Syiah. Nah, Islam Syiah ini dari Iran. Sampai duta besarnya nanya, kenapa dibunuhin Islam Syiah itu? Kami di Iran Islam Syiah. Coba. Rumah dibakar. Kalau sesama Islam aja, mereka sudah bunuh, mereka bakar rumahnya. Siapa kita? Kita dianggap apa? Tapi Tuhan udah bilang, jangan gelisah. Bangkit bangsa, bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, ini kata zaman baru itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, coba lihat bahasa Inggrisnya. Kaget saudara nanti. Bahasa Inggris. Melihara rese. All these are the beginning, awal of sorrow. Sorrow itu kesedihan. Bagi siapa ini sorrow? Kan Yesus bilang, jangan gelisah, berarti bukan buat kita. Buat yang tidak percaya Kristus, dunia akan jadi sorrow. Takut. Tapi bagi kita, jangan gelisah. Menjelang zaman baru. Ini penilai yang nyalin Alkitab ini gimana? Ini saya lagi mikir ya. Sebab saya lagi bikin buku baru. Saya lagi mikir mau cetak buku-buku deh. Rupanya Injil Matius, Filemon, yang pendek-pendek dulu, Filipi. Tapi disalin benar-benar. Dari bahasa aslinya, artinya apa. Saya salin, saya ketik gitu. Ya, kita bagi di antara kita aja. Injil Lukas salinan Yoyo. Ya, Injil Yohanes salinan Awan Datu. Ya. Raja King James saja dipakai sampai sekarang King James. Ini istilah dari King James. Ya kita juga nanti disalin dari istilah dari Alkitab King James, tapi salinannya ini. Coba pada lembaga Alkitab Indonesia para penyalin
ada orang Islam di dalamnya.